Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, semester 5 Agribisnis Hortikultura 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai manajemen kelembagaan yang ada pada perseroan terbatas atau PT. Sebagai moderator, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5 ini, yaitu yang pertama ada Fendi Puji Pramono, Hanifah Nurul Fadilah, Maulida Wahdatunisa, Ningrum Prihatini, dan saya sendiri, Riar Egy Pesiana. Nah, kegiatan perkuliahan ini terjadwal pada tanggal 17 November 2021 membahas mengenai manajemen kelembagaan pada perseroan terbatas. Selanjutnya, saya akan menyampaikan mind mapping dari presentasi kali ini. Yang pertama, membahas mengenai pengertian perseroan terbatas, kemudian struktur organisasi perseroan terbatas, modal perseroan terbatas, jenis-jenis perseroan terbatas, dan kelebihan atau kekurangan dari perseroan terbatas. Nah, sebelum lanjut, saya mau say hi dulu nih kepada anggota kelompok 5 untuk menguji semangatnya. Halo kelompok 5. Hai. Hai. Harus semangat dong ya, harus. Nah, kemudian selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh saudara Fendi Puji Pramono. Kepada Fendi, saya persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Riar Egy Pesiana. Agak lucu juga ya perkenalannya pakai say hi, tapi saya nggak bicara karena nanti suaranya tabrakan, makanya saya tidak berucap tapi bergerak aja. Sekarang masuk ke dalam inti dari presentasi. Sekarang saya masuk kepada pengertian perseroan terbatas atau PT. Sebenarnya PT ini adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha. Ini menurut Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007. Lalu status badan hukum ini dari UU Cipta Kerja ya, ini undang-undang baru yang kemarin sempat agak ramai, banyak sekali demo di mana-mana. Ini pasal 109 angka 2 UU Cipta Kerja dan pasal 7 ayat 1 UU PT Angkatan mengatakan bahwa perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. UU Cipta Kerja atau Cilaka ini menyisipkan 10 pasal mengenai perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 orang. Jadi pendiriannya dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang didaftarkan secara elektronik kepada Kementerian Hukum dan HAM. Seperti itu. Sekarang siklus tahapan mendirikan PT. Mendirikan PT ini dari pendirian, notaris, penentuan nama, penandatangan akte, OSS dan NIB, surat keterangan domisili perusahaan, NPWP, rekening bank, lalu sudah memenuhi hampir seluruh pernyataan. Lalu kalau ada opsional itu akan ada PKP, pengusaha kena pajak. Oke, jadi ini adalah struktur organisasi dari PT SBI atau PT Sinergi Brebes Inovatif ini dari teman saya Mbak Ningrum. Dia magang di sini selama 1 bulan. Jadi ada komisaris utama, komisaris, general atau direktur utama, general manager, administrasi dan keuangan, produksi, alat dan mesin, pemasaran sampai purchasing. Nah, untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Hanifah. Baik, terima kasih Mas Fendi. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri PT secara umum. Yang pertama, pendirian PT bertujuan untuk mencari keuntungan atau profit oriented. Yang kedua, perseroan terbatas memiliki fungsi ekonomi dan fungsi komersial. Ketiga, modal perseroan terbatas berasal dari saham-saham dan obligasi. Keempat, perseroan terbatas tidak mendapatkan fasilitas dari negara. Yang kelima, kekuasaan tertinggi pada perseroan terbatas ditentukan melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS. Yang keenam, pemilik saham memiliki tanggung jawab terhadap perusahaan sebesar modal yang disetorkan. Yang ketujuh, keuntungan yang didapatkan oleh pemilik saham adalah dalam bentuk dividen atau pembagian hasil. Yang terakhir yaitu perusahaan dipimpin oleh direksi. Yang selanjutnya yaitu tujuan perseroan terbatas. Tujuan dari perseroan terbatas yaitu untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal tertentu yang terbagi atas sebuah saham-saham.
yang dimana para pemegang saham atau persero ikut serta dalam mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama dengan tidak bertanggung jawab sendiri dalam persetujuan perseroan itu. Modal perseroan terbatas. Modal perseroan terbatas dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu modal dasar, yang kedua yaitu modal yang ditempatkan, dan yang ketiga yaitu modal yang disetorkan. Modal dasar. Modal dasar adalah modal perusahaan PT yang sudah ditentukan dengan seberapa besar perusahaan tersebut. Nantinya, modal ini akan menentukan skala perusahaan PT, apakah PT dengan skala kecil atau PT dengan skala besar. Yang kedua yaitu modal yang ditempatkan. Biasanya, badan usaha terbentuk dari beberapa pihak, yang mana setiap pihak tersebut akan menanamkan modalnya untuk mendirikan perusahaan. Jadi, jenis modal ini akan mengacu pada jumlah modal yang diberikan oleh para pemegang saham perusahaan. Yang selanjutnya yaitu modal yang disetorkan. Modal ini adalah sumber keuangan perusahaan PT yang disetorkan oleh para pemilik saham. Jenis modal ini diklaim sebagai modal dana yang sangat nyata. Yang selanjutnya yaitu karakteristik PT. Yang pertama, PT berbentuk badan hukum. Sebagai badan hukum, maka segala ketentuan terkait badan hukum melekat pada PT. PT sebagai badan hukum tentunya memiliki karakteristik, mekanisme, dan pola yang berbeda dengan badan usaha lainnya, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Yang kedua yaitu adanya pemisahan antara harta kekayaan perseroan dan pribadi. Pada badan hukum, di dalam anggaran dasar biasanya ditentukan jumlah dan rupa kekayaan badan hukum. Hal-hal yang dapat digolongkan kekayaan itu dapat sejumlah modal, barang bergerak dan tidak bergerak, barang berwujud dan tidak berwujud, serta tagihan kepada pihak ketiga milik badan hukum. Kekayaan badan hukum ini terpisah dari kekayaan pribadi, pengurus atau pendirinya, dan ditentukan secara tegas dalam anggaran dasar dan dicatat dalam pembukuan perusahaan. Yang ketiga yaitu PT merupakan persekutuan modal yang terbagi atas saham. Berdasarkan definisinya, perseroan merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Didirikan berdasar pada perjanjian, melakukan kegiatan usaha yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang maupun ketentuan pelaksanaannya. Berdasarkan hal ini, kita dapat melihat bahwa PT merupakan badan hukum persekutuan modal yang menjalankan perusahaan. Artinya, modal PT terbagi atas saham-saham yang dimiliki oleh para pemegang saham. Yang terakhir yaitu kegiatannya dijalankan oleh pengurus dan pengurus tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami sepanjang kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan pengurus. Sebagai badan usaha berbentuk badan hukum, maka PT pun dalam melakukan hubungan dengan pihak ketiga diwakili oleh pengurusnya. Dalam hal ini, PT diwakili oleh direksi. Untung dan rugi yang dialami oleh PT menjadi tanggungan keuangan dari PT tersebut, bukan pada pengurus yang mewakilinya, meskipun tanggung jawab mewakili PT berada pada direksi. Terima kasih kepada Mbak Hanifah. Sekarang akan saya lanjutkan pada prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan terbatas. Nah, prinsip-prinsip tersebut terdapat 5, diantaranya 1. Prinsip keterbukaan. Penyediaan informasi yang memadai kepada stakeholder harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat dikatakan transparan. Yang kedua, prinsip akuntabilitas, tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif atau effective oversight. Yang ketiga, prinsip tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang. Yang keempat, prinsip kemandirian. Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan manapun. Yang kelima, prinsip kewajaran, yaitu membuat pedoman perilaku perusahaan dan atau kebijakan yang melindungi korporasi. Kemudian ada saham.
Saham yaitu ketika seseorang ingin menyertakan modalnya dalam PT, maka hal tersebut dilakukan dengan cara membeli saham. Saham dapat dibeli melalui pasar modal atau penanaman modal secara langsung. Melansir dari situs resmi Bursa Efek Indonesia atau BEI, saham merupakan bukti penyertaan modal seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau PT yang memberikan pemegang saham hak atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan keikutsertaan dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Selanjutnya yaitu dividen. Dividen yaitu keuntungan yang diperoleh pemegang saham dapat berupa dividen dan atau capital gain. Dividen merupakan pembagian laba perseroan setelah mendapat persetujuan oleh rapat umum pemegang saham atau RUPS. Dividen adalah pembagian laba kepada para pemegang saham yang sebanding dengan persentase kepemilikan perusahaan. Biasanya, dividen dibagikan dengan interval waktu yang cukup tetap, tetapi kadang diadakan pembagian dividen tambahan pada waktu tertentu. Dan yang selanjutnya yaitu rapat umum pemegang saham atau RUPS. Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan atau dewan komisaris. RUPS merupakan forum yang memfasilitasi pengambilan keputusan tertinggi dalam perusahaan dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, ketentuan yang dimuat dalam anggaran dasar, serta peraturan perundangan yang berlaku. Sekian dari saya, akan dilanjutkan kepada Saudari Ningrum. Silahkan Mbak Ningrum. Baik, terima kasih Mbak Maul. Selanjutnya, jenis-jenis PT, yaitu secara umum ada 3 jenis perseroan terbatas, di mana masing-masing jenis PT memiliki keunikan masing-masing. Adapun beberapa jenis PT adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, PT terbuka, di mana penanaman modalnya terbuka untuk masyarakat luas. Beberapa contoh PT terbuka diantaranya PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk, PT Indofarma Tbk, PT Papros Tbk, dan lain-lain. Selanjutnya, yang kedua itu ada PT tertutup, yaitu di mana tidak memperjualbelikan saham-sahamnya kepada masyarakat luas. Beberapa contoh PT tertutup diantaranya Salim Group, Bakri Group, Sinarmas Group, dan Lipo Group. Selanjutnya yang terakhir itu ada PT kosong, di mana sudah memiliki izin usaha dan izin lainnya, namun belum ada kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Beberapa contoh PT kosong adalah PT Sarana Rekatama Dinamika, PT Asian Biskuit, PT Adam Air, PT Semen Kupang, dan PT Bayur Air. Selanjutnya, perbedaan PT terbuka dengan PT tertutup terkait tentang kepemilikan saham. Jika PT terbuka mempersilahkan masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam memegang sahamnya, maka PT tertutup hanya kalangan tertentu saja yang dapat memiliki sahamnya. Nah, kelebihan PT terbuka yaitu mempunyai akses finansial yang lebih baik jika dibandingkan dengan perusahaan tertutup. Yang kedua, perusahaan terbuka dapat menerbitkan obligasi ataupun melakukan right issue atau menerbitkan saham baru jika membutuhkan tambahan modal. Yang ketiga, mempunyai kemudahan untuk menambah modal dibandingkan perusahaan tertutup. Yang keempat, lebih transparan jika dibandingkan perusahaan tertutup. Yang kelima, meningkatkan potensi pasar. Kekurangan PT terbuka yaitu 1. Keterbatasan kekuasaan pemilik. Yang kedua, laporan rutin kepada Bursa Efek. Yang ketiga, menjaga hubungan dengan para investor. Dan yang keempat, karena transparansinya sangat mudah bagi para kompetitornya untuk mengetahui data dan manajemen perusahaan. Selanjutnya, kelebihan PT tertutup. Yang pertama, masa hidup perusahaan terjamin secara kontinu.
Yang kedua, tanggung jawab yang terbatas bagi para pemegang saham. Yang ketiga, terpisah antara pemilik perusahaan dengan pengurus perusahaan. Dan yang keempat, modal perusahaan lebih mudah didapatkan dari obligasi dan penjualan saham perusahaan. Dan yang kelima itu tidak sulit dalam mengadakan pengalihan pemiliknya dan lain-lain. Nah, kekurangan PT tertutup yaitu cukup sulit dalam melakukan pengorganisasian, butuh biaya atau dana organisasi yang cukup besar, cukup sulit dalam perizinan, ada pembatasan hukum dan bidang usaha. Selanjutnya juga ada pemisahan antara kepemilikan, pengendalian, dan lain-lain. Terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Iki. Alhamdulillah udah di penghujung presentasi nih, udah di slide terakhir. Nah, dari teman-teman semua barangkali ada yang mau ditanyakan atau ada kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kita kelompok 5 ini, kami persilahkan ya. Bisa juga berkomentar di komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Semoga informasi ini bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.